Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ulfa dengan NIM C0C021028. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan suatu makalah yang berjudul Hukum Perjanjian MOU dan e-kontrak. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian kontrak atau perjanjian. Yang kedua adalah prinsip dasar kontrak dan karakteristik kontrak. Yang ketiga, bahasa kontrak yang dibukukan. Yang keempat, bentuk dan jenis kontrak dalam transaksi atau kegiatan bisnis. Yang kelima, teknik perancangan kontrak. Yang keenam, klausula perubahan, penambahan sanksi, pilihan hukum dan force majeure. Yang ketujuh, klausula pilihan penyelesaian sengketa. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian kontrak atau perjanjian. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Penduni, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, prinsip dasar kontrak dan karakteristik kontrak. Prinsip dasar kontrak, prinsip kesepakatan, prinsip asumsi risiko, prinsip kewajiban membaca, prinsip kontrak mengikuti kebiasaan. Dan karakteristik kontrak, ciri khas atau karakteristik yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama, mutual consent para pihak. Selanjutnya yang kedua, bahasa kontrak yang dibukukan. Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak-pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan keadaan kondisi yang dimiliki konsumen. Selanjutnya yang keempat, bentuk dan jenis kontrak dan transaksi atau kegiatan bisnis. Jenis kontrak bisnis dapat dilihat dari hubungan dan kondisi bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan. Adapun macam-macam hubungan dan kondisi bisnis tersebut, yang pertama, hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnis. Yang kedua, hubungan jenis antara perusahaan dengan pemasok. Yang ketiga, hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor, reseller atau agen penjual. Yang keempat, hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen dan debitur. Yang kelima, hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham. Yang keenam adalah hubungan bisnis antara perusahaan dengan kreditur yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman. Selanjutnya yang kelima, teknik perancangan kontrak. Untuk membuat suatu kontrak, kita harus mengetahui teknik dalam perancangan kontrak tersebut. Teknik-teknik yang harus dilakukan adalah yang pertama, penelitian, yang kedua, outlining, yang ketiga adalah anatomi atau kontrak, yang kelima adalah klausula perubahan, penambahan sanksi, pilihan hukum, dan force majeure. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Klausula perubahan yaitu pasal dalam kontrak yang menetapkan diperkenankan atau tidaknya para pihak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh presentasinya kepada pihak ketiga, serta syarat-syarat atau tata cara pelaksanaannya pengalihan itu seandainya diperkenankan. Yang kedua, klausula penambahan memuat kesepakatan para pihak untuk menganggap bahwa apa yang tertulis dalam kontrak merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dan menyatakan apa yang disepakati para pihak, sehingga hal-hal yang pernah disepakati atau dikomunikasikan di antara para pihak sebelum kontrak dibuat tidak dapat digunakan untuk merubah atau melengkapi apa yang sudah tertulis dalam kontrak. Yang ketiga adalah klausula sanksi, yaitu pasal yang memuat kesepakatan para pihak tentang bagaimana dan kemana
korespondensi, komunikasi, serta peringatan-peringatan di antara para pihak harus disampaikan serta apa akibat-akibat hukumnya. Yang keempat, klausula pilihan hukum. Di dalam kontrak-kontrak internasional yang membuat kesepakatan para pihak tentang hukum negara mana atau sumber hukum apa yang akan digunakan untuk mengatur dan menentukan pembentukan keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan kontrak mereka. Yang terakhir, klausula force majeure, yaitu pasal dalam kontrak yang menggunakan salah satu pihak untuk tidak melaksanakan presentasinya seandainya pelaksanaan presentasinya itu terhambat atau tidak mungkin dilaksanakannya sebagai akibat dari munculnya peristiwa-peristiwa tertentu yang berada di luar kendali pihak tersebut untuk mencegahnya. Yang ketujuh adalah klausula pilihan atau penyelesaian sengketa. Dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam kontrak diperlakukan klausula dan tahapan-tahapan klausula sebagai berikut. Yang pertama, klausula perundingan. Langkah terpuji untuk menyelesaikan sengketa adalah terlebih dahulu melakukan perundingan. Yang selanjutnya, klausula perundingan tingkat tinggi. Jika perundingan antara pejabat-pejabat kelas menengah gagal menyelesaikan sengketa, sebaiknya dicoba untuk melanjutkan perundingan yang dilakukan oleh pejabat kelas berat. Yang ketiga adalah klausula mediasi atau belum menunjuk mediator. Pengalaman telah menunjukkan bahwa keterlibatan mediator yang tidak memihak departemen membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Yang keempat, klausula mediasi. Sudah menunjuk mediator. Proses mediasi akan lebih mudah dimulai jika para pihak telah dapat menyetujui mediator sebelumnya. Sengketa timbul dengan perkataan lain. Nama media telah dicantumkan dalam klausula mediasi dalam konflik. Yang terakhir, klausula mediasi dengan arbitrase. Klausula mediasi dan arbitrase dapat dibahas secara terpisah, namun kemungkinan untuk membuatkan klausula singkat yang mengatur mediasi sekaligus arbitrase tentunya jika prosedur dan institusi mediasi dan arbitresnya jelas dicantumkan dalam klausula tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dalam materi tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.